Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Tina selaku PJP Angkatan 10, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru SDN 1 Panjiwang. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi modul 1.4 ya, selaku TGP. Dalam modul ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Salam dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga yang kita lakukan kali ini mendapat syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengangkat waktu, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya acara selanjutnya, ya ini penyampaian materi oleh Ibu Indah Syahadatina SPDSD. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Mofiqah Posisi Erawati dan kepada Dewan Guru SDN 1 Panjiwang yang sudah menyempatkan hadir. Langsung saja ya, tentang budaya positif. Bisa seperti ini ya. Ini saya hanya sebagai kebetulan saja. Saya melaksanakan TGP, yaitu calon guru penggerak, dan pendidikannya namanya pendidikan guru penggerak. Nanti proses ini kata yang mau mengikuti budaya. Ini akan dijelaskan tentang budaya positif. Selama ini peserta didik kami mengikuti aturan sekolah karena menghindari sanksi atau hukuman, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Betul atau tidak? Betul? Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik tentang disiplin budaya positif di sekolah. Yang kedua, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Nah, kalau untuk aksi nyatanya terbentuknya budaya positif di sekolah oleh peserta didik. Terus peserta didik mampu menerapkan budaya disiplin positif dengan kesadaran sendiri. Jadi diharapkan peserta didiknya sadar sendiri tentang budaya positif tersebut. Nah, rencana kegiatan ini yang pelaksanaan kegiatannya. Ini materinya yang hari ini kita bahas bersama adalah yang pertama adalah budaya positif, yang kedua disiplin, ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, yang kelima keenam posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Yang pertama budaya positif. Budaya kalau di sini. Apa sih budaya positif itu? Biasanya budaya positif itu terkait dengan kata disiplin. Disiplin adalah apa? Menurut Bapak Ibu disiplin adalah? Nah, ini kalau menurutnya dari Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosing dalam bukunya Rekonstruktif School Disiplin tahun 2001. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan peraturan tapi belajar. Budaya positifnya, untuk menciptakan kerja merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri. Disiplin yang berasal dari kesadaran dirinya sendiri, yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebaikan. Ini ada kasus Pak, Ibu mohon dilihat ya. Ada kasus seperti ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah.
Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau sepatunya berwarna tidak hitam, intinya gitu. Terus ada Pak Lukman yang menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun saya terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman terus bersikap keras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Lalu Sabrina meminta maaf, mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dan mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang lagi kesalahannya. Menurut Bapak Ibu dari kasus ini, apa yang dilakukan Sabrina termasuk melanggar disiplin tidak? Tidak ya, ada yang tidak, ada yang tidak. Tadi warna sepatunya tidak berwarna hitam karena Sabrina itu terburu-buru, jadi dia salah menggunakan sepatu. Sepatunya tidak berwarna hitam. Terus tadi Pak Lukman langsung bilang, karena kamu salah, ini peraturan sekolah, sana sepatunya dilepas. Kamu tidak boleh memakai sepatu sampai nanti pulang sekolah. Nah seperti itu kata-kata Pak Lukman tadi termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi atau restitusi. Itu yang kita bahas nanti ya Bu. Terus bagaimana cara menyikapi tindakan Sabrina tadi? Nah, kita ke motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang masuk dalam bukunya menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan disiplin itu dengan ini, apa supaya tidak terhindar dari hukuman, kita melakukan disiplinnya, apa supaya kita mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang diinginkan atau dihargai orang lain, atau memang kepercayaan dari nilai-nilai mereka sendiri. Nah ini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi langsung. Berarti yang kasus tadi seperti Sabrina itu termasuk apa nanti ya Bu? Kita bahas satu-satu, nanti sampai masukkan termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak berdasarkan ciri-ciri dari hukuman. Terus hukuman bersifat satu arah, jadi hanya dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau mengarah dari pihak guru saja. Jadi hanya begini saja, jadi dari guru tidak ada kesepakatan. Kalau hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, hukuman fisik, memukul seperti itu, atau bisa juga bersifat perbuatan atau kata-kata seperti membentak, berkata-kata kasar. Tadi mengatakan dia sudah dengan nada yang tinggi. Terus ini konsekuensi. Kalau konsekuensi ini disiplinnya dalam bentuk konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima seperti apa. Terus pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang kemudian diukur. Misalnya terjadi pelanggaran sudah 3 kali akan mendapat apa? Misalnya sudah tidak masuk ke kelas tepat waktu atau terlambat 3 kali, maka akan mendapat apa? Terus yang ini adalah restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini yang
bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ini keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tadi kan bahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Cinta kasih, keindahan, penderitaan, keadilan, pandangan hidup, tanggung jawab, pengabdian, kegelisahan, dan harapan yang disepakati secara tersurat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan, kalau keyakinan itu berarti berasal dari dirinya sendiri. Kalau peraturan itu sudah dibuat. Keyakinan itu berasal dari yakin pada dirinya sendiri. Itu keyakinan kelas. Contoh penyusunan keyakinan kelas yang baik, itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti bersama. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jadi menghindari kata jangan atau tidak. Berarti kalimat negatifnya harus dihindari. Contohnya ini ya, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Itu menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Gitu. Terus kebutuhan dasar manusia. Setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar masing-masing. Kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar ini ada 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada di tengah ya. Terus ada kebutuhan tentang kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kepuasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi gagal memenuhi kebutuhan ini, makanya kita itu melanggar peraturan. Misalnya mereka ingin dikasih sayangi, dikasih sayang lebih oleh dirinya. Mereka melakukan kegiatan atau tindakan seperti caper, selalu caper ke dirinya, terus melakukan tindakan yang seperti ini menginginkan kasih sayang lebih dari dirinya. Kalau dia contohnya ragil ya Bu. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini adalah dari Dr. William Geiser. 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru sebagai penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini tadi tentang kasus ini sebelumnya ya, tentang kasus Sabrina sebelum ke 5 posisi kontrol. Berarti kasusnya Sabrina tadi termasuk dalam apa? Bapak Lukman tadi melakukan apa? Yang kata-kata dia sudah melakukan apa? Bagaimana bisa bantu? Yang mana? Tadi ada kan? Melakukan hukuman atau restitusi. Melakukan hukuman. Kalau seperti itu, Pak Lukman tadi melakukan hukuman karena sifatnya menjaga dan langsung. Jadi tidak ada kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Itu berarti. Terus kita ke 5 posisi kontrol. Ini ada video ya, loading ya Bu. Ini kita saksikan bersama yang ke 5 posisi kontrol tersebut dalam video di atas. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat dari video tadi, yang kasusnya Naren, kita bisa melihat mana yang termasuk penghukum, merasa bersalah, terus apa lagi tadi? Teman dan manajer. Dan kita beralih ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua, agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuensi, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Nah, itu kita saksikan videonya tentang restitusi. Ini tahapan dari restitusi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Mari kita lihat bersama tentang tahapan segitiga restitusi dalam sebuah video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu.
Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri. Demikian video restitusi dari tahap-tahapan ketiga restitusi tadi. Untuk selanjutnya kita tarik kesimpulan bersama, yaitu perlunya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Sekian, terima kasih. Saya ada pantun sedikit ya. Setelah jogging rasanya letih, jangan lupa untuk
merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira bapak dan ibu yang ada di sini biasanya melakukan posisi kontrol yang mana? Monggo. Oh, monggo. Kalau saya selama ini karena lihat memang kelas saya itu super ya Bu, siswanya super. Jadi saya tuh sering melakukan berada di posisi kontrol yang sebagai penghukum kayaknya. Karena anak sekarang tuh kalau nggak dihukum nggak mau nggak mau taat sama peraturan. Jadi saya saat ini tetap ada di posisi penghukum. Tapi setelah melihat video tadi kayaknya saya harus berubah nih, harus berubah di posisi manajer ya Bu, seharusnya ya. Saya seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ponti. Iya ya, tahu memang kita ada di posisi penghukum karena itu langsung. Jadi ada apa masalah langsung kita beri solusinya saat itu juga. Tapi memang yang baik adalah posisi manajer. Jadi kita tahu, kita tanyakan dulu mengapa mereka melakukan suatu kesalahan tersebut. Terus apa yang akan kita sebetulnya solusinya apa? Terima kasih. Maaf hanya ucapan terima kasih yang bisa saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.